Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya doakan semoga antum sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas tentang fikih 4 madhab. Dalam acara ini kita akan membaca salah satu masalah yang ada dalam bab fikih, yang mana fikih ini terdiri dari 4 madhab dari kitab masing-masing madhab. Nanti kita akan bacakan nasnya, redaksinya tanpa kita rojihkan di antaranya. Kemudian kita juga nggak asal pakai dalilnya, kita langsung kepada pendapat madhabnya. Dan kita memulainya dengan sebuah kitab yang menjadi kitab perbandingan madhab yang kita dulu belajar bersama, yang mana pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Maharati Marfu'ah dan saya Hanif Lutfi. Kita punya 4 madhab. Yang masalah yang kita akan bahas yang pertama kali yaitu berkaitan dengan menyentuh mushaf atau menyentuh Al-Quran itu harus suci dari hadas atau tidak. Yang pertama kita akan bacakan dulu dari kitab Bidayatul Mujtahid. Dulu di kampus juga kita belajar Bidayatul Mujtahid ya. Ya, ini Bidayatul Mujtahid karyanya Ibnu Rushdi Al-Andalusi, yaitu hal hadhihi toharatu syartun fi mashil mushafi amla. Apakah bersuci adalah syarat dari menyentuh mushaf atau tidak? Fadhahaba Malik wa Abu Hanifah wa Syafi'i ila annaha syartun fi masil mushaf. Jadi menurut Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i, bersuci adalah syarat dari menyentuh mushaf. Wa dhahaba ahlu dhahir ila annaha laysat bi syartin fi dzalik. Sedangkan pendapatnya ahlu dhahir atau dhahiriyah, mereka berpendapat bahwa menyentuh mushaf tidak harus dalam keadaan suci. Ya, memang kalau kita baca Ibnu Rus ini ya, kalau sebelum kita lanjutkan ya, memang Hanifah yang disebut pertama kali malah Malik. Kenapa? Karena Ibnu Rushdi ini dia madhabnya adalah madhab Maliki. Padahal mereka itu tempatnya di Andalusia, yang sekarang itu ya sekitar Spanyol. Maka biasanya kalau menyebut perbedaan pendapat itu Malik dulu. Yang kedua baru Abu Hanifah, yang ketiga baru Asy-Syafi'i. Dan uniknya lagi ternyata tidak ada Hambali. Karena menurut Ibnu Rushdi, Ahmad bin Hambal adalah bukan imam madhab fikih tapi imam ahli hadis. Itu salah satunya. Memang ada yang menganggap begitu, meskipun yang lain bilang begini, karena madhab Hambali belum terkenal sampai ke Andalusia. Karena saking jauhnya jarak antara Baghdad dengan Andalus. Justru yang terkenal di sana malah Ahlul Zahir atau Daud Al-Zahiri itu malah terkenal, atau Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ibnu Hazm itu malah dari Andalusia. Makanya di sini malah yang disebut malah Ahlul Zahir, karena di sana ya banyak juga Ahlul Zahir. Ini yang pertama yang kita bisa baca dari pernyataan Ibnu Rus di kitab Bidayatul Mujtahid. Kemudian yang kita lanjutkan. Kita mulai dari madhab Hanafiyah. Kita ambil dari kitab Bada'i'us Shana'i fi tartibi syara'i karya Al-Kasani. Falil hadasi ahkamun wahya an la yajuza lil muhdisi ada usolati ifaqdi syarti jawaziha wa huwal wudu. Qala sallallahu alaihi wasallam la sholata illa biwudu'in wala massul mushafi min ghairi ghulafin indana. Jadi tidak bagi orang yang berhadas tidak boleh menyentuh mushaf tanpa ada alasnya atau covernya. Ini menurut Al-Kasani dalam kitabnya. Indana ini berarti dalam madhab Hanafi. Ini yang pertama dari kitab Bada'i'us Shana'i dari madhab Hanafi. Kitab yang berikutnya juga madhab Hanafi juga. Ini dari kitab Bidayatul Mubtadi karya Ali bin Abi Bakar Al-Marghinani. Wa kadal muhdisi la yamassul mushafa illa bighilafihi. Begitu juga orang yang berhadas tidak boleh menyentuh mushaf kecuali ada alasnya.
alas itu ya artinya menurut madhab Hanafi berarti menyentuh mushaf itu tak boleh, yang boleh hanya covernya. Oke ya. Kemudian yang kedua madhab Maliki. Kita ambil dari kitab Al-Kafi fi Fiqh Ahlil Madinah dan juga Mawahibul Jalil. Di dalam kitab Al-Kafi ini dikarang oleh Ibn Abdil Bar, salah seorang ulama madhab Maliki terkenal yang meninggal tahun 463. Beliau menyebutkan wa ammal mushafu fala yamassuhu ahadun. Adapun mushaf itu tidak boleh disentuh ahadun qasidan ilahi mubasyirun lahu, yang dia sengaja menyentuhnya kemudian menyentuhnya langsung, au ghairu mubasyir atau tanpa langsung, illa wa huwa ala thaharah, kecuali dia dalam keadaan suci. Maka madhab Maliki juga mewajibkan orang menyentuh mushaf dalam keadaan suci. Warokhisa dan juga diringankan, maksudnya tidak apa-apa, li muallimis sibyan. Ini buat guru-guru anak kecil ya. Mungkin kalau sekarang guru TPA gitu. Fimatur ilaihi min dzalika. Kalau memang kepepet atau memang darurat itu ya nggak masalah. Lima yalhaqu minal masyaqqah fil wudu ilahu. Kalau wudu terus itu kan masyaqqah. Ini dalam mazhab Maliki diperbolehkan, tapi intinya awalnya tak boleh. Atau dalam kitab yang lain, yaitu kitab Mawahibul Jalil, kata karya Al-Hattab Ar-Ru'aini, disebutkan begini, yakni annal muhdisa, sesungguhnya orang yang berhadas, yumna'u min masil mushafi, dilarang untuk menyentuh mushaf. Fahadha madhubul jumhuri khilafan li zahiriyah, ini adalah pendapat mayoritas ulama kecuali zahiriyah. Ini pendapat Malikiyah. Kemudian kita lanjut ke pendapatnya Syafi'iyah. Kita mulai dari kitab Raudhatut Thalibin wa Umdatil Muftin karya Yahya bin Syarafin Nawawi. Yahrumu alal muhdisi, jadi diharamkan bagi orang yang berhadas, jami'u anwa'is shalah, segala bentuk salat, wasujudi dan segala bentuk sujud, wat tawafi dan tawaf, wa mashil mushafi, begitu juga diharamkan menyentuh mushaf Al-Quran wa hamlihi, bahkan dilarang pula untuk membawanya. Iya, ini Imam Nawawi ya. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haythami. Ya, ini dari kitab Al-Minhaj Al-Qawim, wa yahrumu bil hadathi as-shalah, dan diharamkan bagi orang yang berhadas salat, ijma'an wa nahwiha, kasajadati tilawah wa syukri wa khutbatu jum'ah wa sholati janazah wa tawaf walau naflan li'annahu sholatu kama fil hadis wa hamlul mushafi wa mashu warakihi wa hawashihi wa jildihi. Wa yahrumu hamlul mushafi. Ya, berarti diharamkan bagi orang berhadas itu untuk membawa mushaf atau menyentuhnya, menyentuh lembaran mushafnya atau sampingnya ya, wa hawashihi wa jildihi. Begitu juga kulitnya pun nggak boleh disentuh. Ini berbeda dengan mazhab yang lain. Hanafi tadi ya. Mazhab Hanafi kalau covernya boleh. Kalau apa namanya? Syafi'i covernya aja nggak boleh, membawanya aja nggak boleh. Oke. Kemudian kita lanjutkan mazhab Hambali. Ini yang tidak ada di dalam kitab Bidal Mustahid. Ini karena karena kita lanjutkan di dalam mazhab Hambali, yaitu Ibnu Qudamah. Ini ulama terkenal dalam mazhab Hambali. Dalam kitabnya Al-Mughni beliau menyebutkan wala yamassul mushafa illa tohirun, dan tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Tohirun artinya yakni tohirun orang yang suci, minal hadasaini, dari dua hadas, hadas kecil dan hadas besar, jami'an kedua-duanya. Berarti orang yang belum wudu atau dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid karena dia hadas itu tak boleh menyentuh mushaf. Ini saya tambahin, ini dari Ibnu Taimiyah, karena Ibnu Taimiyah itu secara fikih dia masih dalam masukan tobaqat ulama-ulama madhab Hambali, dan memang beliau hidup di lingkungan ulama yang bermadhab Hambali. Madhabul a'immatil arba'ati, madhab ulama madhab 4, annahu la yamassul mushafa illa tahirun, yang mana tak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Ini memang yang menjadi landasan seluruh mayoritas ulama. Ini dari kitab Majmu' Fatawa beliau. Kemudian sebagai yang terakhir, sebagai tambahan, ini yang sendiri dari empat mazhab yang berbeda. Ini bisa kita temukan dalam kitab Al-Muhalla karya Ibnu Hazm Al-Andalusi. Wa qiraatul Qur'ani
dan membaca Al-Qur'an, wasujudu fihi, dan sujud dikarenakan baca Al-Qur'an. Berarti sujud tilawah ya. Iya. Wa mashul mushafi, dan memegang mushaf. Wa dzikrullahi ta'ala jaiz, dan berzikir kepada Allah itu boleh. Kullu dzalika biwudu'in, jadi semua itu boleh dilakukan baik dengan berwudu, wa bi ghairi wudu'in, ataupun tanpa berwudu, walil junubi, bahkan boleh untuk orang yang sedang junub, wal haid, dan boleh juga bagi orang yang sedang haid. Iya, makanya ini yang menjadi keunikan dari mazhab Zahiri, yang mana kalau kita bisa simpulkan, kalau mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semua menyebutkan bahwasanya menyentuh mushaf itu hanya bagi orang yang Sedang suci, yang dalam suci. keadaan suci. Suci hadiri hadas kecil maupun hadas besar. Adapun Zahiri enggak, pokoknya semuanya boleh. Inilah masalah menyentuh mushaf harus suci dari hadas atau tidak. Kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan. Saya Hanif Lutfi Dan saya Maharati Marfu'ah mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.